Halo, Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Buku macam apa saja yang terpampang di perpustakaan atau sudut baca Ibu dan Bapak? Apakah buku-bukunya sudah beragam? Koleksi buku yang beragam akan memberi kesempatan kepada peserta didik memilih jenis buku bacaan yang dibutuhkan. Bayangkan saja, jika koleksi di sekolah hanya sedikit, peserta didik akan membaca buku-buku yang terbatas. Pada video ini, Ibu dan Bapak akan melihat hal lain yang lebih detail terkait variasi koleksi buku yang perlu diperhatikan. Selamat belajar, Ibu dan Bapak guru hebat. Ibu dan Bapak guru, peserta didik kita tidak hanya belajar dari buku pelajaran saja untuk menumbuh kembangkan karakter dan kemampuan literasi mereka. Buku-buku non-teks yang mereka baca perlu memperkenalkan latar dan situasi yang berbeda, imajinasi dan fantasi yang tanpa batas, serta kreativitas dan pemikiran kritis. Nah, ragam koleksi buku non-teks yang bervariasi akan membantu memotivasi peserta didik untuk terus membaca. Ibu dan Bapak guru hebat, tidak semua jenis buku disukai peserta didik. Berdasarkan FGD dengan anak yang dilakukan Kemdikbudristek tahun 2021, jenis-jenis atau genre buku yang disukai anak adalah konsep sederhana, cerita rakyat, non-fiksi, fiksi realistis, dan fantasi. Nah, kita akan memulai dengan konsep sederhana. Ibu dan Bapak tentu pernah menemui cerita yang berhubungan dengan aktivitas nyata sehari-hari dan berhubungan dengan dunia anak di sekitarnya, yang disajikan dengan bahasa sederhana. Buku dengan konsep seperti itu tentu menarik bagi anak, bukan? Pengalaman membaca yang menyenangkan dapat diperoleh dari jenis buku konsep sederhana. Nah, Ibu dan Bapak tidak asing dengan cerita rakyat. Cerita rakyat apa yang Ibu dan Bapak favoritkan? Mengesankan, bukan? Semasa kecil, kita akrab dengan cerita rakyat sebelum tidur. Orang tua kita menceritakan secara lisan cerita rakyat yang berkembang di sekitar kita. Cerita lisan tersebut dapat dijumpai peserta didik kita dalam bentuk buku cerita anak. Pengalaman mendongeng sebelum tidur bisa kita kembangkan dengan membacakan atau memberi kesempatan peserta didik membaca buku cerita rakyat. Buku berikutnya yang disukai peserta didik adalah buku non-fiksi. Pernahkah Ibu dan Bapak menemui buku tentang metamorfosa binatang yang disajikan dalam cerita? Pengetahuan alam tentang siklus hidup binatang bisa disampaikan dengan cara yang lebih ringan melalui cerita dengan tokoh utama si ulat misalnya. Bagi peserta didik, ini menjadi daya tarik tersendiri. Mereka bisa mengetahui hal-hal baru dari buku cerita non-fiksi. Apa buku non-fiksi lain yang Ibu Bapak pernah baca? Cerita-cerita seru juga hadir dalam buku-buku fiksi realistis. Apakah Ibu dan Bapak guru pernah membaca kisah fiksi yang terjadi di dunia nyata? Misalnya, tentang seorang anak yang berusaha memenangkan perlombaan, atau tentang petani yang ingin mengusir burung di sawah? Buku tentang apa yang Ibu dan Bapak sudah baca? Banyak sekali cerita-cerita jenis ini yang sangat seru dan menarik peserta didik. Fiksi realistis akan dekat dengan dunia nyata peserta didik, sehingga membuat mereka ingin membaca. Apakah Ibu dan Bapak pernah membaca cerita fiksi yang tokohnya binatang? Siapa tokoh binatang favorit kesukaan Ibu dan Bapak saat kecil? Tokoh si kancil sangat terkenal di antara kita dan anak-anak. Masih banyak tokoh fantasi yang ada di sekitar kita. Cerita-cerita tersebut mewarnai kehidupan kita atau peserta didik kita, karena pada dasarnya peserta didik sangat menyukai dunia binatang. Bagaimana Ibu dan Bapak guru? Menyenangkan bukan?
jika buku-buku yang ada di sekolah dimanfaatkan oleh peserta didik kita. Jenis-jenis buku akan memberi dampak pada menjaga kesenangan peserta didik untuk terus membaca. Mereka akan membaca buku lagi dan lagi. Selamat belajar dan semoga berhasil, Ibu dan Bapak Guru Hebat.